Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan ulang tahun GBI Gilgal yang ke-26. So happy 26th anniversary GBI Gilgal. Selamat ulang tahun GBI Gilgal yang ke-26. Kita percaya ini gerejanya Tuhan, Tuhan yang membangun gereja ini, Tuhan yang akan terus memimpin sampai selama-lamanya, sampai Yesus jemput kita kembali. Dan untuk hari ulang tahun GBI Gilgal yang ke-26 ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan dengan tema sukacita atau joy. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bersukacita pada hari ini? Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Biasanya apa sih yang membuat kita bersukacita? Ini yang kalau saya amatin ya, naik gaji, dapat bonus, bersukacita. Tapi masalahnya gini, kalau gaji nggak naik gimana? Kalau gaji dipotong gimana? Kalau bonus nggak keluar gimana? Apakah masih bisa tetap bersukacita? Atau yang lainnya, misalnya kita sudah lama merindukan pasangan hidup jodoh. Tiba-tiba dapat jodoh yang gantengnya minta ampun. Tapi kalau jodohnya belum datang, apakah bisa bersukacita? Nah, yang berikut agak sensitif nih contohnya. Berat badan yang hubungannya dengan timbangan. Berapa banyak yang bersukacita saat nimbang paling udah makan banyak gitu. Turun timbangannya, senengnya minta ampun. Wah, itu seringkali membuat aku bersukacita. Tapi waktu timbangannya naik, sedihnya minta ampun, sukacita langsung hilang. Bahkan ada yang marah-marah, ada yang sedih. Nah, ini contoh-contoh sukacita. Ternyata sukacita sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Tapi ada bedanya, ada sukacita di luar Tuhan, atau kata lain sukacita dunia. Tapi ada juga yang namanya sukacita di dalam Tuhan. Yuk kita pelajari ya. Saya akan mulai dengan definisi sukacita di luar Tuhan. Atau ada yang menyebutnya sukacita dunia. Itu kalau di kamus beda-beda ya, ada yang gembira, ada yang ceria, ada yang apalah macam-macam, tapi saya ambil di Alkitab pakai kata joy, bersukacita. Sukacita di luar Tuhan itu definisinya seperti ini. Perasaan senang yang berlandaskan hal-hal dari luar kita, yaitu orang, benda, tempat, pikiran, dan kejadian. Sifatnya itu sementara. Kayak tadi contohnya kan, waktu berat badannya turun, sukacita. Berat badannya naik, sedih. Sukacitanya sesaat. Waktu gajinya naik, sukacita udah lewat begitu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sukacitanya hilang. Terus mikir lagi, naik lagi nggak ya gajinya? Gitu. Jadi dipengaruhi dari apa yang ada di luar. Mari kita baca Galatia 5 ayat yang ke-22. Saya rasa kita sangat mengenal ayat ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini adalah buah roh. Sukacita bahasa Inggrisnya adalah joy. Waktu saya pelajari kata sukacita yang ada di buah roh ini, ternyata punya arti sebagai berikut. Definisi sukacita atau joy atau bahasa Yunaninya chara adalah begini. Perasaan senang dari dalam kita yang berlandaskan kepada 1. Hubungan pribadi dengan Allah. 2. Kasih karunia Allah. 3. Berkat Allah. 4. Janji Allah. 5. Kehadiran Allah yang dimiliki orang percaya dan sifatnya kekal. Nah, ini definisi joy yang ada di Alkitab. Sukacita di dalam Tuhan. Nah, saya coba jelaskan ya. Kalau yang tadi kan karena hal-hal yang di luar kan, jodohnya datang, tiba-tiba dia dikasih surprise, dapat hadiah, naik gaji, terima bonus. Tapi ini nggak ada hubungannya sama sekali. Sukacita di dalam Tuhan itu berlandaskan kepada beberapa hal yang saya sebutkan. Nah, saya jelaskan satu persatu. Kita bersukacita kenapa? Karena hubungan pribadi dengan Allah. Perhatikan baik-baik hubungan pribadi.
Nggak semua orang itu punya hubungan pribadi dengan orang-orang yang penting, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang berkuasa. Saya punya banyak teman. Dan karena kemurahan Tuhan, saya ketemu dengan orang-orang yang misalnya terkenal, orang-orang misalnya punya posisi, punya pangkat. Banyak teman saya dari yang bawah sampai yang atas. Nah, orang-orang yang punya posisi, punya pengaruh, terkenal dan lain-lain itu bilang sama saya begini, Pastor Juan, ini kartu nama saya. Ada yang udah nggak pakai kartu nama, ini nomor telepon saya. Kamu catat. Kalau kamu perlu apa-apa, udah nggak usah lewat sekretaris, nggak usah lewat apa-apa, langsung ke saya. Wah, seneng dong, sukacita kan. Tapi pada prakteknya begini, saya sungkan ganggu mereka. Kalau perlu, aduh itu kan orang sibuk. Apalagi, aduh untuk hal-hal yang kayak begini kan nggak perlu. Bayangin, dikasih akses langsung, hubungan pribadi, tapi sayanya nggak enak ganggu mereka. Tapi ada dasar sukacita yang luar biasa. Kita punya hubungan pribadi dengan Bapa kita di surga. Kita diangkat jadi anak setiap saat, kapanpun, dalam keadaan apapun. Kita bisa manggil dia, kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Ada sebuah hubungan pribadi yang luar biasa. Itu landasan untuk kita bersukacita. Yang berikutnya apa? Kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah sebuah kasih yang sayang sama kita, lepas apapun keadaan kita. Kita yang gak layak dilayakkan. Model-model kayak kita diangkat jadi anaknya Tuhan. Anak dari Bapa di surga. Bahkan dia utus anaknya Yesus mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Nggak layak tapi dilayakkan. Lalu apalagi? Kita nggak bisa diberi kesanggupan, diberi kebisaan. Saya itu bisa sekarang menjadi gembala, berkhotbah di depan Bapak Ibu Saudara. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa ngampuni orang, kita nggak bisa mengasihi orang, kita nggak bisa macam-macam, tapi Tuhan kasih kesanggupan itu. Itu namanya kasih karunia. Itu adalah landasan untuk kita bersukacita. Yang berikutnya adalah apa? Berkat Allah. Yang berikutnya adalah berkat Allah. Orang kalau dengar berkat Allah pasti kepikirnya kebayang gini, nol, 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 nol. Yang kebayangnya rekening, rekening, rekening. Ternyata berkat Allah nggak hanya semata bicara mengenai uang. Berkat Allah yang terbesar yaitu keselamatan. Ada sebuah dasar untuk kita bersukacita bahwa kita punya tempat di surga. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Bukankah itu berkat yang terbesar? Apalagi kesehatan. Coba tanya di zaman pandemik seperti begini. Yang berarti bagi orang-orang apa? Kesehatan. Itu dasar kita bisa bersukacita. Apalagi kita dipercaya sama Tuhan. Seperti saya nggak take it for granted. Saya nggak sia-siakan ini. Saya bilang gini, kalau saya bisa dipercaya Tuhan jadi gembala, jadi pemimpin, mengembalakan domba-dombanya Tuhan, itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Kalau saya bisa menjadi papa untuk Carissa, menjadi suami bagi Lucy, itu sebuah kehormatan bagi saya. Itu berkat bagi saya. Apalagi yang berikutnya, keluarga. Keluarga yang bahagia itu berkat. Dan yang lain-lain itu bonus. Itu dasar kita bersukacita. Apalagi janji Allah. Wah, Pak, kalau janji mah banyak, saya terima janji. Benar. Tapi apakah orang yang berjanji menepati atau enggak? Kalau Tuhan, dia berjanji dan dia menepatinya. Itu adalah dasar untuk kita bersukacita. Yang berikut apalagi yang terakhir? Kehadiran Allah. Kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah adalah roh. Kita bersyukur. Karena saat kita ada di Amerika, di Indonesia, Tuhan yang sama ada di Amerika, ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Jawa Tengah, ada di Papua, ada di mana-mana. Dan kehadirannya luar biasa. Dia adalah pelindung kita. Dia adalah juru selamat. Dia Tuhan. Dia Bapa. Dia sahabat kita. Dia sumber sukacita kita. Dia kasih. Bayangin hidup kita selalu bersama dengan sang kasih itu. Dahsyat kan? Jadi definisi sukacita di dalam Tuhan. Sukacita dari Tuhan adalah begini. Perasaan senang dari dalam kita yang berlandaskan kepada 5 hal yang tadi kita bahas. Dan sifatnya kekal. Nah, saya berikan beberapa contoh dalam firman Tuhan, ya. Ini untuk bisa
menguatkan kita, oh itu benar-benar sukacita yang saya perlukan. Misalnya dalam Matius 13 ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Bayangin, ketemu kebenaran kerajaan Allah, dia jual semuanya, berarti kerajaan Allah lebih membuat dia bersukacita kan? Saya buka dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Itu yang kelihatan. Makanan bisa membuat happy, tapi begitu makanannya habis, minumannya habis, happy-nya hilang. Nah, kita suka lihat di film-film tuh, begitu lagi stres, lagi susah, mereka pergi ke bar, mereka kemana, minum-minum sampai mabok. Itu buat mereka sukacita. Habis itu yang ada sakit kepala, muntah-muntah. Tapi itu yang aku lihat di film ya. Katanya benernya juga begitu sih. Dan mereka bisa terikat terus minum. Habis itu sukacitanya hilang. Makanya firman Tuhan bilang ini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kebenaran gak kelihatan. Kebenaran gak kelihatan, kebenaran adalah Tuhan sendiri, kebenaran adalah firman. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bayangin, orang itu sampai jual semuanya untuk dapatkan hal ini. Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan cukup dalam hidup kita? Christ is enough, dialah sumber sukacita kita. Lukas 10 ayat 20, ini contoh yang berikutnya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini bicara mengenai keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sudah diselamatkan. Mari kita bersukacita. Apalagi dalam Lukas 15, kalau kita baca ada 3 perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, tentang anak yang hilang. Saya ambil contoh aja dari domba yang hilang. Terus yang pemilik domba itu tinggalin 99-nya karena satu hilang, dia cari yang hilang. Waktu yang hilang ketemu, digendongnya domba itu dan dia bersukacita. Dia undang teman-teman sahabatnya, ayo bersukacita dengan aku karena yang hilang sudah kembali. Bahkan di ayat 7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saya lahir baru 34 tahun yang lalu. Setiap kali saya bawa orang kenal Tuhan Yesus diselamatkan, sukacitanya luar biasa. Dalam beberapa kesempatan saya masih membaptis orang, sukacitanya luar biasa. Dalam sebuah mesbah keluarga, saya lupa ya anak saya waktu usia berapa, dan saya sudah pernah ngajarin dia tentang keselamatan. Sudah ajarin dia tentang Yesus, minta dia terima Yesus. Saya coba tanya lagi, Carissa, Yesus ada di mana? Ada di hati aku, Dad. Kalau kamu hidupnya berakhir mati, kamu ada di mana? Di surga, Dad. Sukacitanya luar biasa. Nah, ini contoh sukacita yang di dalam Tuhan. Kita tuh diselamatkan bukan hanya karena kita ketemu kebenaran, bukan hanya karena kita diselamatkan, bukan hanya karena ada jiwa-jiwa yang bertobat, tapi saat kita punya akses bertemu Tuhan setiap saat. Setiap waktu kita bisa bertemu Tuhan, itu sukacita. Masih ingat ada seorang yang terkenal namanya Zakheus. Dia terkenal karena apa? Karena jahatnya. Kepala pemungut cukai, suka meres orang, suka memungut lebih dari yang seharusnya. Orang-orang kesel sama dia. Bayangin, posisi punya, terkenal, apalagi uang punya. Jadi uang, jabatan, posisi, kekayaan, ketenaran semua punya. Tapi ada yang kurang, makanya dia cari Yesus. Udah gak ada tempat, dia lari ke atas pohon, naik ke atas pohon manjat. Tapi apa yang membuat dia bersukacita? Saat Yesus melihat ke atas dan dia bilang begini, turun, aku mau makan dan menumpang di rumah kamu. Lukas 19 bilang seperti ini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bayangkan, ketenaran, jabatan, kekayaan gak bisa buat Zakheus sukacita. Karena itu sukacita di luar Tuhan. Hidupnya kosong sampai saat Yesus mau masuk dalam hidupnya. Terbukti, waktu dia bertobat dia bilang gini, yang pernah kuperas, aku akan kembalikan sekian kali lipat.
Dan aku akan berikan sekian kali lipat diberi kepada orang miskin. Artinya apa? Uang itu nggak bisa membuat dia lagi bersuka cita. Tapi Yesus yang bisa membuat dia bersuka cita. Dahsyat, keren. Ini contoh-contoh. Ada banyak contoh di Alkitab bahwa sukacita itu bukan hanya karena yang dari luar. Tapi sukacita yang benar-benar real, nyata, buah-buah itu adalah apa yang ada di dalam kita. Nah, bagaimana kita bisa mengalami sukacita di dalam Tuhan? Yang pertama adalah mentaati firman. Ketaatan kepada firman akan membawa kita hidup penuh dengan sukacita. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Dengar baik-baik firman Tuhan ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, dengar baik-baik. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ingin sukacitanya penuh? Taati firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Masih ingat Paulus? Satu saat dia ingin ke Bitinia, tapi tidak diizinkan oleh Roh Tuhan. Lalu dia dapat penglihatan untuk pergi ke Makedonia. Jadi dia taatkan ke Bitinia, nggak bisa masuk. Dia pergi ke Makedonia sesuai dengan arahan Tuhan. Tapi yang terjadi di sana dia didera berkali-kali. Dimasukkan ke penjara yang paling gelap, paling bawah. Ya namanya dipukulin ya sakit atuh. Di hati dia bisa ngomong gini, orang taat tahu gitu nggak ke Makedonia, tahu gitu ke Bitinia, mungkin nggak masuk penjara. Tapi firman Tuhan dibuktikan bahwa ketaatan membuat sukacita kita penuh. Apa yang terjadi? Tengah malam, Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Itu tanda apa? Tanda sukacita. Dia memuji-muji Tuhan, suaranya sampai terdengar oleh tahanan-tahanan lain. Terjadi gempa bumi yang hebat, pintu-pintu penjara terbuka. Dan yang luar biasa, Pak, kepala penjara bertobat, menerima Yesus, dia dan seisi keluarganya dibaptis. Ketaatan seringkali ada tantangan, ada risiko, ada harga yang harus dibayar. Tapi yang luar biasa, keselamatan terjadi. Sukacita nyata dalam hidup Paulus dan Silas. Yesus itu harus taat sama kehendak Bapa. Dia harus turun ke dunia ini mati di kayu salib. Supaya kita semua selamat. Nggak enak banget kan. Orang dia sampai bilang ini kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kehendakmu yang jadi. Sampai keringatnya itu bisa menyerupai darah. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengar baik-baik. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib ganti sukacita. Bayangin, memikul salib itu sakit banget. Tapi ada apa? Ada sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingin mengalami sukacita, the joy of the Lord, taati firman. Alkitab bilang sukacitanya penuh. Kehidupan sehari-hari contohnya gimana? Saat kita sebagai istri Kristen, mesti tunduk sama suami kita yang Kristen juga. Gak gampang. Satu tahu firman, satu tahu firman. Satu pemuritan, satu pemuritan. Yang mungkin lebih luar biasa, satu pengajar firman, satu pengajar firman. Sukacita terjadi waktu kita belajar tunduk walaupun harus mengorbankan ego kita. Tapi rumah tangganya jadi sukacita. Hidup saya sekarang penuh dengan sukacita. Karena saya belajar taat sejak saya lahir baru umur 14 tahun menghormati orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi dan engkau diberkati dalam segala hal. Kenapa? Karena saya taat, sukacita saya penuh. Sederhana sekali. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami sukacita dari Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus. Atau dibaptis Roh Kudus. Ini istilahnya ada yang pakai dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu punya arti dinamit dan dinamo. Kita punya kuasa untuk berhenti berbuat dosa. Kita punya kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Kita punya kuasa untuk apa? Melewati setiap proses kehidupan dan menghasilkan buah-buah roh. Salah satunya sukacita. Saya ambil contoh, Paulus lagi. Paulus itu dulu namanya Saulus. Dia menganiaya jemaat Tuhan, membunuh murid-murid Tuhan. Nah, dalam perjalanan mau melakukan penganiayaan itu, di tengah jalan dia berjumpa dengan Tuhan. Ada sebuah sinar, dan sinar itu membuat matanya nggak bisa melihat. Singkat kata, dia diarahkan untuk pergi ketemu Ananias. Nah, ini ayatnya, perhatikan. Kisah 9 ayat 17 sampai 18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu. Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, supaya engkau bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Jadi saat itu dia penuh Roh Kudus, dia dibaptis Roh Kudus. Setelah itu luar biasa, yang tadinya menganiaya jemaat Tuhan, sekarang mengabarkan Injil, memuridkan jemaat Tuhan, membangkitkan pemimpin-pemimpin, membangun gereja-gereja, begitu luar biasa. Tapi sukacitanya itu luar biasa. Nah, sukacitanya bukan karena hal-hal yang tadi kita sebutkan. Oh, naik gaji, dapat bonus, dapat jodoh, dan lain-lain. Sukacitanya itu keren banget. Saya ambil 2 contoh ya. Kita nih hari ini belajar beberapa ayat supaya kita makin ngerti. 2 Korintus 6 ayat 10. Dia bilang begini, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Aneh kan? Kalau kita baca di atasnya tuh dia dirajam, dia disiksa, kelaparan, karam kapal, telanjang. Wah, penganiayaan ini luar biasa. Itu kita baca aja ngeri, ngebayanginnya tuh ngeri sekali. Tapi dia bilang begini, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Nah, itulah the joy of the Lord. Itu sukacita di dalam Tuhan. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu, enggak punya apa-apa. Tapi dia bilang, aku punya segala sesuatu. Apa yang dia miliki? Dia miliki kasih Yesus. Dia memiliki keselamatan. Dia memiliki hati bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Dia memiliki apa? Kebenaran firman Tuhan di dalam dia. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. 1 ayat lagi ya. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita. Ini sama lagi Paulus itu yang dipenuhi Roh Kudus ngomong gini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Aneh kan kalau kita ketemu teman kita, aku lagi suka cita loh. Kenapa? Karena aku lagi menderita. Maksud lo, kita aneh banget ketemu orang kayak begitu. Tapi Paulus ngomong gini, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Makanya gak heran di tengah pandemik ini, orang-orang Kristen yang mentaati firman, orang-orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu artinya taat kepada firman. Hidupnya tetap penuh dengan sukacita. Yang ketiga, yang terakhir. Bapak Ibu saudara belajar sesuatu. Jadi untuk kita bisa mengalami sukacita dari Tuhan, yang pertama adalah mentaati firman. Yang kedua dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah melewati proses. Kita nggak akan bisa tahu mengalami sukacita yang dari Tuhan kalau hidup kita nggak pernah melewati yang namanya proses atau penderitaan. Justru di saat-saat pandemi seperti ini yang udah masuk 1,5 tahun lebih, kan orang-orang nih bahasa-bahasa di medsos nih, aduh kangen libur, posting foto liburan. Aduh kangen ngumpul bareng, posting foto-foto lagi ngumpul bareng. Semuanya itu hal-hal yang membuat mereka itu bersukacita karena hal-hal yang di luar. Nggak salah. Tapi bukankah di tengah pandemik ini yang kita perlukan untuk bertahan adalah sukacita di dalam Tuhan?
Sukacita itu bahkan yang membuat kita nggak terjebak oleh pandemik ini. Bahkan kita ingin menyelamatkan orang lain. Karena kita tahu waktu orang lain bertobat terima Yesus ada sukacita yang baru. Kita ingin menolong orang lain, kita ingin bawa orang lain berjumpa dengan Tuhan. Kita lebih mendalami kebenaran firman Tuhan. Kita lebih sering lagi untuk bisa memuji menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga untuk mengalami sukacita adalah melewati proses. Pandemik yang sedang diizinkan terjadi oleh Tuhan, COVID-19 ini, membawa kita untuk sungguh-sungguh mengeluarkan buah roh, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Saya tutup dengan sedikit pengalaman saya mengikut Tuhan. Saya lahir baru tahun 87. Mungkin udah banyak yang dengar cerita pengalaman saya. Waktu saya lahir baru sekaligus saya dipenuhi Roh Kudus, saya tidak ada dalam keadaan yang kecukupan secara materi. Saya tidak ada di dalam sebuah pelayanan yang sangat berhasil. Ada banyak jiwa-jiwa yang ikut dalam pengembalaan, dipercayakan Tuhan dalam hidup saya, nggak ada. Tapi entah kenapa, saat saya terima Yesus dibaptis Roh Kudus, ada sukacita yang luar biasa. Pengen doa, pengen baca firman, pengen melayani, pengen lakukan apapun untuk Tuhan. Bawa teman-teman saya ketemu Tuhan. Dulu saya punya buku-buku yang sangat banyak itu. Saya jual-jualin, senangnya baca Alkitab, baca buku-buku rohani. Lagu-lagu yang dulu bagi saya membuat saya senang, saya nggak dengerin lagi. Saya putar lagu-lagu rohani. Belajar main musik, belajar nyanyi, melayani, gulung kabel, angkat kursi, ngangkut-ngangkut. Pokoknya apapun saya lakukan karena itu sukacita. Saya nggak ngalami yang namanya punya A, punya B, dipromosi, dapat ini, dapat itu, dan nggak ada. Kita pernah ngalami bahkan saat gereja kita kelas pemuritan cuma 1 orang yang hadir. Tapi tetap ada sukacita untuk memuridkan orang tersebut. Ada masa di mana gereja dalam waktu lama segitu aja nggak bertumbuh. Tapi tetap semangat, sukacita untuk melakukannya. Di situ saya ngerti, oh ini yang namanya the joy of the Lord. Dan saya percaya Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama, yang memberikan sukacita itu dalam hatiku. Dia akan memberikan sukacita yang sama dalam hidup saudara. Kita nggak tahu kapan pandemi ini selesai, kapan COVID-19 ini selesai. Tapi doa saya justru lewat proses ini dan dengan bertambahnya usia kita menjadi 26 tahun, lahir buah roh yang namanya sukacita. Bukan sukacita dunia, tapi sukacita di dalam Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah ayat dan saya selesai. Nehemia 8 ayat 10b. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bahasa Inggrisnya bilang gini, do not sorrow for the joy of the Lord is your strength. For the joy of the Lord is your strength. Katakan sama-sama saya, the joy of the Lord is my strength. Sekali lagi, the joy of the Lord is my strength. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ada sebuah sukacita surga yang mengalir saat ini dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, di hari ulang tahun yang ke-26 ini, hamba-Mu mau bersyukur. Tuhan yang membangun gereja ini. Tuhan punya rencana besar bagi gereja ini. Dan kami melihat bagaimana peneguhan demi peneguhan, bukti demi bukti, bagaimana Tuhan memberkati gereja ini. Buah-buah yang begitu luar biasa. Ada kehidupan yang diubahkan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada pemimpin yang dibangkitkan. Tuhan, biar Engkau yang terus memimpin gereja ini menjadi yang seperti Tuhan mau. Menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang kudus, jemaat yang serupa dengan Kristus, jemaat yang menyenangkan Tuhan, jemaat yang jadi garam dan terang, menjadi berkat bagi semua orang, bagi kota Jakarta, bagi Indonesia, dan bahkan bagi bangsa-bangsa. Walaupun kebaktian, family cell dilakukan secara online, tapi kuasa-Mu tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Akan ada orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang mengalami
mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan gereja ini dalam tangan pimpinan-Mu. Masuk usia yang ke-26, bertambah dewasa dan berbuah. Aku berdoa, tolong jemaat-Mu untuk bisa melakukan firman ini dengan luar biasa. Mereka mentaati firman, mereka dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan mau melewati proses bersama dengan Engkau. Aku minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati? Saya berdoa biar the joy of the Lord akan menjadi kekuatan kita. Nah, sebelum saya doa berkat, saya mau ajak kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo, dimanapun kita berada, bangkit berdiri. Semuanya semangat, tepuk tangan, dan kita tinggikan Tuhan. The joy of the Lord is my strength.